Pelan-pelan ya, kita mulai dari hal yang sederhana. Kita siapin dulu bahannya, tentunya ada tali mekrem, penggaris, sama si gunting. Seutas tali, tangan yang bergerak perlahan, dan waktu yang kita luangkan khusus untuk diri sendiri. Di video ini, aku lagi bikin kerajinan tangan dari tali mekrem tentunya, bentuk daun. Kelihatannya simple, tapi justru di situ letak seninya. Pertama, aku rapikan dulu talinya, satu persatu disusun, diraba teksturnya. Pastikan panjangnya sama. Di momen kayak gini, rasanya pikiran ikut rapi. Nggak ada yang perlu dikejar, nggak ada yang harus cepat. Cukup fokus sama gerakan tangan. Sekarang kita gunting satu persatu tali yang udah kita gulung-gulung tadi. Kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Di sini udah aku siapin alasnya. Susun dulu talinya. Kemudian sekarang kita mulai ikat simpulnya satu persatu dibentuk dengan perlahan. Awalnya mungkin kelihatan biasa, bahkan sedikit berantakan. Tapi justru dari simpul-simpul kecil inilah bentuk daun itu mulai kelihatan. Setiap tarikan tali punya rasa sendiri. Kalau terlalu kencang, hasilnya jadi kaku. Kalau terlalu longgar, bentuknya kurang rapi. Jadi harus seimbang, sama seperti hidup. Di bagian tengah daun, aku bikin tulang daunnya. Simpul semua tali yang udah disediain tadi. Ini ukurannya sama ya, dan aku percepat aja nyimpulnya. Pokoknya disimpulnya kayak gini. Ikuti aja caranya di video. Kalau udah semua disimpul, jadinya kayak gini. Lepasin semua benang-benangnya. Ini tuh step yang paling menguji kesabaran. Pokoknya dilepasin satu-satu ya, dipisah-pisah kayak gini. Misahin gini tuh buat yang sabar-sabar aja ya. Ini tuh banyak, apalagi buatnya lebih dari satu daun. Ya udah, yang sabar-sabar aja dan yang mau-mau aja buat kayak gini ya. Kemudian kalau udah dilepasin semua, lanjut kita sisir-sisir. Ini aku pakai sisir, kata orang sih ini sisir kutu. Kenapa harus pakai sisir kutu? Karena sisir ini tuh kuat banget, bahannya juga dari besi. Kalau pakai sisir lain bisa sih, tapi nggak rapi dan dia nggak lurus-lurus. Kalau lurus, daunnya terlihat tegas. Kalau sedikit melengkung, kesannya lebih natural. Aku pilih yang mengalir biar kelihatan hidup. Serat-serat tali yang mulai terbuka melebar ke samping dan perlahan berubah jadi helai-helai halus seperti daun sungguhan. Di momen ini biasanya aku berhenti sebentar cuma buat menikmati prosesnya. Kadang kita terlalu fokus sama hasil sampai lupa kalau prosesnya juga layak dinikmati. Padahal dari proses inilah kita belajar sabar, teliti, dan menerima kalau nggak semuanya harus sempurna. Ini aku udah uji coba buat daun ini yang ketiga ya, dan aku menemukan cara biar tali mekremnya tetap kokoh. Dan ini aku pakai kain flanel, aku lem di bagian belakangnya. Selanjutnya ke proses biar kelihatan lebih keras, kita taruh lem ya. Ini lemnya taruhnya sedikit-sedikit aja. Kemudian kalau lemnya udah semuanya dirapikan ke benang-benang ini, lanjut kita jemur dulu ya sampai lemnya kering. Kalau udah kering, tentunya kita rapikan, dipotong bagian kepanjangan lalu dibentuk ujung daunnya. Pokoknya potongan ikutin aja kain flanel yang udah kita lem di bagian benangnya tadi ya. Satu daun kecil hasil dari waktu, ketenangan, dan kesabaran. Kerajinan tangan kayak gini bukan cuma soal dekorasi, tapi soal rasa, soal menikmati momen pelan di tengah hari yang sibuk. Kalau kamu lagi butuh jeda, coba deh bikin sesuatu dengan tanganmu sendiri.